Oke, kembali lagi bersama gue. Baru sekali ya. Oke. Jadi gue bakal sekarang jelasin tentang fork. Nah, pertama-tama, apaan sih fork itu? Jadi fork itu adalah ini. Nggak canda. Jadi fork itu eh, sebuah sistem call di mana setelah pemanggilan fork itu dia prosesnya bakal bercabang. Nanti bakal ada namanya parent dan child. Oke, sekarang dasarnya dulu. Misalkan kita panggil sebuah fork, lalu di bawahnya ada instruksi-instruksi lainnya. Instruksi banyak. Nah, setelah pemanggilan fork ini, proses akan bercabang jadi dua, jadi parent dan child, dan dua-duanya melanjut, um, bakal melaksanakan instruksi-instruksi di bawah ini masing-masing. Jadi parent ngelakuin, child juga ngelakuin. Misalkan kita fork, lalu di sini kita printf, halo, maka nanti hasilnya adalah akan keluar halo sebanyak 2 kali. Oke. Karena setelah fork tadi, parent dan child akan melaksanakan semua instruksi sesudahnya. Selanjutnya, fork itu sendiri, misalkan kita masukkan ke dalam sebuah integer ya. Integer A sama dengan integer. Kita casting fork. Nah, nilai fork ini bakal mengembalikan sebuah nilai 0 jika forknya itu yang pertama ke child, dan nilai bukan 0 yang jika forknya itu hasilnya adalah parentnya. Jadi ketika kita manggil fork, kita nggak bisa make sure mana yang akan jalan duluan, apakah parent atau child. Nah, jadi jika kita masukkan nilainya ke dalam sebuah integer, return dari fork ini adalah 0 jika child, jika parent, bukan 0 jika parent. Lebih besar dari 0, sorry. Lebih besar dari 0 jika parent. Nah, lalu satu lagi yang penting di fork adalah wait. Misalkan kita fork. Lalu di sini adalah ada wait null. Nah, wait null di sini artinya itu misalkan kita fork. Lalu misalkan jika di fork hasilnya adalah yang di jalan pertama parent ya. Jika parent karena wait null, parent akan berhenti menunggu childnya selesai terlebih dahulu. Jadi jika kita beri wait null sesudah fork, ini akan memastikan bahwa child akan berjalan lebih dulu daripada child akan berjalan lebih dulu daripada parent ya. Oke. Ya, jadi kira-kira tadi adalah beberapa gambaran dari beberapa dasar dari fork. Oke. Bisa. Sekarang kita langsung coba soal aja kali ya. Nah, ini contoh soal fork 2011. Ini udah gue coba gambar 500. Ini belum diketahui semua. Dan ini adalah tabel IJKL ya, IJKL. Jadi, nah, gue bakal jelasin dulu di sini ada apa sih. Di sini bagiannya fork 2 sec, dan di sini ada slipment dulu. Apa sih slip ini gunanya? Sebelum kita fork dan sudah fork kita slip. Kita di sini artinya make sure perebutan itu hanya terjadi pada satu generasi ini. Maksudnya gini, ketika kita fork ini 500, maka ini akan menjadi 500 dan ini menjadi 501 ya. Yaitu ini parent, ini child. Ingat kiri itu parent, kanan itu child. 500 dan 501. Nah, sesudah itu 500 akan fork lagi. Di sini fork 500, ini 500. Ini bisa 501, bisa 502, bisa juga 503. Kenapa? Bisa aja dia yang jalan duluan adalah yang ini. Jadi, jika misalkan ini 500, lalu ini fork menjadi
500, ini 501. Jika kita lihat di sini tidak sesudah pemanggilan fork tidak ada wait null, jadi tidak bisa dipastikan apakah yang jalan parent duluan atau yang jalan child duluan. Nah, jadi bisa jadi rebutan. Di sini udah pasti 500 ya. Sebelah kirinya adalah parent, ini 501. Nah, jadi key 4 dan key 6 ini akan rebutan. Bisa jadi dia 502, bisa jadi dia yang 502. Jadi kalau ini yang duluan jalan, forknya, ini 502, ini akan jadi 503. Kalau ini yang duluan jalan, ini 502, ini 503 forknya. Kira-kira gitu. Nah, sekarang, apa sih guna slip ini? Supaya rebutannya terjadi hanya pada satu baris ini. Jadi, nggak mungkin yang ini, fork ini nggak mungkin terjadi sebelum semua fork yang ini selesai. Yang ini selesai, udah nge-fork, ini udah nge-fork, baru fork yang ini, generasi yang keempat di bawah ini baru bakal terjadi setelah semua fork yang ini selesai. Karena dia di slip satu detik ini lama ya untuk fork, cukup lama, waktunya sangat cukup untuk fork selesai melaksanakan forking ya. Oke. Nah, jadi ini programnya itu seperti ini. Dia pertama print IJKL, ini IJKL-nya, lalu print sama dengan ini print ininya nih, pembatas buku, bukan apa sih. Selanjutnya adalah melakukan fork. Berarti fork ini yang pertama adalah melakukan fork yang ini ya, 500, 501. Dah, selanjutnya kita JJ itu kita get PID. Berarti kalau di sini JJ-nya 500, di sini JJ-nya 501, II-nya 500. Oke. Berarti kita udah bisa langsung isi ya, II 500 semua di sini. Karena II pertama kita tulis di sini, II sama dengan JJ KKLL get PID. Pertama get PID adalah 500. Berarti ini bisa langsung kita isi semua. 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 dan 500. Oke. Nah, habis itu setelah kita fork, dia bakal nge-fork lagi. Berarti ini nge-fork, ini juga nge-fork. Ini udah pasti 500, ini udah pasti 501 ya. Dan setelah itu fork lagi yang ketiga terakhir 500, maaf, ini fork, ini fork, ini fork, ini fork. Ini adalah 500 ya. Ini sudah pasti 501. Nah, yang ini rebutannya antara berapa? 502 atau 503. Yang ini juga 502 atau 503. Yang ini rebutannya antara 504, ya 504 atau 505 atau 506 atau 507. Oke, jelek saya. Nah, ntar kita bahas yang ini dulu. Oke. Nah, sekarang kita sebenarnya tinggal kita cocokin aja pattern sebenarnya ya. Kita lihat di sini. Ini 500, bang paling LL 500. LL itu adalah semua yang di sini ya. Kakak yang di sini, JJ ini, I ini. LL 500 berarti LL 500 cuma yang ini ya. LL 500, kakak JJ, II udah pasti 500, 500, 500, 500. Jadi kita langsung bisa isi satu. 500, 500. Oke. Selanjutnya, yang paling bawahnya 501, ini doang ya. Berarti ke atasnya adalah 501, 501 ya. 501, 501, 501, 500. Oke. Nah, selanjutnya adalah mana lagi ya yang bisa kita lihat? Ini 500, 501, tidak tahu, 502. Nah, 502 itu adalah rebutan antara ini dan ini. Jadi nggak mungkin ada 502 di bawah sini selain yang ini. Karena ini kan, misalkan ini 502 ya, maka dia bakal fork ini 502 parentnya, ini jadi ntar nggak tahu berapa. Tapi ini kan akan sama dengan parentnya ya. Kalau yang ini nggak mungkin 502, karena rebutan 502 itu ini dan ini. Ini juga nggak mungkin. Jadi 502 itu antara ini atau ini. Tapi karena lihat ini JJ 501, yaitu yang ini, berarti kita bisa make sure ini adalah 502. 502 berarti ini 502.
ini 503, ini juga 503. Bisa kita isi, berarti ini adalah 502. Yang ini bisa kita tuliskan 500, 500, 503, 503. Berarti ini adalah 503. Oke. Dah. Sekarang yang bisa kita lihat lagi adalah 500, 500, 500, 507. Berarti adalah 500, 500, 500. Ini 507 ya. 507. Berarti ini tinggal perebutan antara 504, 505, dan 506. Nah, kita lihat 504. 504 itu IIJJ-nya 500, berarti 500, 500. 504 itu lihat yang kosong, tinggal yang Q10 ini. Berarti ini adalah 504. Berarti ini 503. Selanjutnya 506 ini. 506, kakaknya 501, berarti ini ya. Kakaknya 501, ininya berarti 506. Ininya adalah 506, 501, 501. Berarti ini 501. Oke. Terakhir, ya udah, ini berarti sisanya 505 ya. Ini 505, 502, 501, 500. 502, 501, 500. Yep. Selesai. Cukup mudah ya untuk fork ini. Nanti selanjutnya kita bakal bahas lagi fork yang ada wait sesudah forknya ini, wait null. Oh iya, ini di sini apa sih fungsi wait null yang ini 3 ini? Ini supaya bagus aja ya kalau kalian ntar jalanin, misalkan di C programnya itu dijalanin, kalau nggak ada wait null ini, ntar dia bisa udah selesai program parent utamanya udah selesai, tapi yang lainnya masih banyak yang belum selesai child-childnya, jadi ntar jelek outputnya. Gitu deh pokoknya. Bisa kalian coba tulis ini, ntar wait null kalian hapus coba. Oke.